Ya. Kalau kita lihat kemarin bersama tim Argentina itu ada 6 pemain kita yang di bawah U23. Ya, ada Elkan, ada Rido, ada Rafael, ada Ivan, ya, ada Marcelino, ada Pratama Arhan. Artinya yang saya bilang ini generasi emas kita. Bayangkan dari 11, 6 di bawah 23. Nah ini yang kita mesti benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini ya di abuse, ya dipaksakan bermain terus, nanti ada cedera, ada kejenuhan, yang akhirnya yang rugi kita juga karena mendapatkan talenta sebagus mereka tidak 10 tahun sekali. Nah ini yang saya juga sedang duduk bersama Pak Waketum dengan 2 pelatih, ya, Coach Indra dan Coach Sin, dan juga Kepala BTN Pak Sumarji, untuk tadi jangan masing-masing ego, tetapi prioritaskan kesehatan pemain, kesehatan mentalitas pemain gitu. Nah kali ini terkait timnas saya mau menyampaikan sebuah pemikiran, sebuah catatan, sebuah pertanyaan. Jadi gini prinsipnya, bahwa timnas itu kan selalu menjadi konsep yang terbuka, bukan konsep yang tertutup. Timnas itu bukan konsep yang eksklusif, tetapi inklusif, sebuah hal yang terbuka. Nah, saya memberikan sebuah catatan, misalnya Witan dan Egy di depan, itu kan kalau menurut saya sih sedang mandek performa di timnas. Witan sejak AFF tahun lalu, Desember tahun lalu, sejak gagal bikin gol ke gawang Thailand yang sudah ditinggalkan kipernya, menurut saya belum melihat lagi penampilan Witan yang standar terbaik Witan. Begitu juga Egy. Egy dengan banyak gangguan cedera di lututnya terutama, saya belum melihat lagi penampilan yang sangat prima, sangat memukau dari seorang Egy Maulana Fikri, ya, yang sebelumnya digadang-gadangkan sebagai Messi, Kelok 9 dan seterusnya. Bahkan waktu performa di Asian Games kemarin, Egy menurut saya sih sangat tampil pas-pasan, tidak mampu memberikan kontribusi yang kuat, tidak bisa mengangkat permainan tim. Bahkan waktu mau lawan Cina Taipei, lawan Korea Utara nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk lawan Uzbekistan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Pasti kalian akan mengatakan, ini kan lawannya Brunei, Bung. Betul, lawannya Brunei. Tapi seperti yang saya selalu katakan, jangan dilihat berapa gol yang Indonesia menang. Lihat cara bermainnya, cara build up-nya tuh sebetulnya sudah bagus, sudah rapi. Passing bola, ya kan? Nggak selalu menggocek. Egy, kalian selalu kritik. Banyak lagi yang kritik dengan permainan Egy semalam. Tapi menurut saya nggak buruk. Kenapa dia dalam beberapa momen tuh harus lama menguasai bola? Karena dia coba untuk memancing para pemain Brunei itu untuk keluar dari garis pertahanan supaya dia kemudian bisa memberikan passing. Jadi ya, Coach Sintayong ini memang adalah pelatih yang berbeda banget, teman-teman. Pokoknya yang dia inginkan para pemain passing tuh bola, bergerak cari ruang, ketika dapat momen untuk mengambil keputusan, ambillah keputusan tersebut. Maka itu kita lihat para pemain bermain leluasa. Kita kembali nih ke Coach Sintayong yang di awal karirnya bersama timnas Indonesia itu bermain long ball, fisik terus dilatih, long ball, fisik, duel udara, itu terus diulangi. Padahal secara nature pemain-pemain kita di awal karir bersama timnas Indonesia, Coach Sintayong nggak tinggi-tinggi, tapi tetap dipaksa permainan seperti itu. Kita tarik sekarang nih, banyak banget perkembangan dari sisi tactical. Inverted fullback diterapkan oleh Sintayong, false winger diterapkan oleh Coach Sintayong, bermain high pressing, bermain bypass, bagaimana memanfaatkan koridor half space. Dan kalau kita lihat situasi sekarang dengan situasi awal Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, itu jauh banget. Dan improve yang dilakukan oleh pemain-pemain kita di atas lapangan berbeda banget. Terkhusus lagi, potong generasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong memberikan impact
terasa di era sekarang ini. Nah, kalau kita bicara potong generasi, itu pun butuh waktu untuk memasaknya. Nggak bisa dengan cepat. Butuh waktunya ini, ya mungkin inilah dia salah satunya. Ketika kita bicara timnas senior diisi oleh pemain-pemain U23. Ketika kita bicara pemain-pemain U23 diisi oleh pemain-pemain senior. Karena pemain-pemain muda yang sekarang mengisi skuad timnas Indonesia. Apakah itu tidak beruntung? Tentu beruntung. Situasi yang didapat oleh timnas sekarang ini datangnya dari mana? Dari waktu yang sudah dijalankan oleh Coach Sintayong. Banyak teman-teman pelatih yang hebat, awal karirnya melatih klub ataupun timnas itu tidak bagus. Kita tarik lagi Pep Guardiola. Dia datang ke Barcelona awal karirnya, awal musim, mengalami kekalahan. Disorotlah dia. Kenapa kalah? Lah, ini pelatih nggak sukses nih. Nah, setelah kekalahan tersebut, dia pun memberikan ide-ide tentunya bersama Barcelona. Barcelona berubah total dan menjadi salah satu rujukan banyak pelatih di dunia untuk meniru gaya permainan Pep Guardiola bersama Barcelona kala itu. Nah, jadi kalau misalnya Pep Guardiola pun nggak diberikan waktu untuk improve, berkembang bersama pemain-pemainnya, maka Pep Guardiola pun tidak akan sampai di posisi sekarang. Kesimpulannya teman-teman, jika kita ingin melihat timnas, klub favorit kita, menampilkan hasil yang bagus, maka makanan enak itu, permainan enak itu, butuh waktu untuk menyajikannya. Kadang 1 jam, kadang 2 jam. Atau kalau kita terminologikan, kadang 1 tahun, kadang 2 tahun. Dan selain menyajikan makanan enak, penting lingkungan dari seorang pelatih itu pun harus nyaman. Kalau misalnya tidak nyaman dalam konteks tidak didukung dari sisi transfer, dari sisi keharmonisasian ruang ganti, maka butuh waktu untuk memasak ini pun akan sulit. Menyajikan akhirnya dengan good ke penonton ataupun fans yang dimiliki oleh timnas ataupun klub tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong seperti tidak senang timnya disebut jago karena hadirnya sejumlah pemain naturalisasi. Ia mengatakan tim bisa berkembang berkat taktik sehingga jangan dibeda-bedakan. Memang penampilan timnas Indonesia meningkat drastis sejak hadirnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Mark Klok, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Mereka bisa memberikan perbedaan di skuad Garuda. Tapi, pemain-pemain lokal pun tidak buruk. Buktinya, pemain-pemain lokal gencar mencetak gol di laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Bahkan, striker timnas Indonesia Dimas Derajat dan Ramadan Sananta sudah mencetak 3 gol dari 2 laga sejajar dengan mega bintang Argentina, Lionel Messi. Oleh karena itulah, Sintayong merasa tak senang jika ada yang membedakan pemain naturalisasi dan lokal. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Memang tim punya taktik sendiri jadi tolong hargai saja, kata Sintayong kepada awak media. Terdekat, timnas Indonesia akan berlaga di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda akan terlebih dahulu melawan Irak di laga tandang pada tanggal 16 November. Setelah itu, di pertandingan kedua timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada tanggal 21 November. Sementara laga melawan Vietnam baru berlangsung pada Maret tahun 2024. Kemudian ada 3 laga melawan Vietnam kembali, Filipina, dan Irak pada Juni mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ingin polemik soal lokal dan naturalisasi di skuad Garuda dihentikan. Hal itu seiring hadirnya sebuah anggapan tersendiri. Anggapan apa itu? Belakangan, banyak anggapan yang menyebut timnas Indonesia jadi lebih kuat ketika banyak pemain naturalisasi yang mentas. Hal itu berkaca dari penampilan buruk skuad Indonesia di Asian Games 2022, yang berisikan pemain lokal. 1. Sin ingin pemain lokal dan naturalisasi tak dibedakan. Terkait polemik ini, Sin meminta publik untuk tidak membeda-bedakan pemain naturalisasi dan lokal. Untuk pemilihan pemain, dia mengaku hal itu didasarkan pada taktik. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Memang tim punya taktik sendiri jadi tolong hargai saja, ujar Sin di Jakarta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. 2. Lokal tidak buruk, tapi naturalisasi beri perbedaan. Menyoal pemain lokal,
sejatinya penampilan mereka tidak begitu buruk. Dalam ajang Piala AFF U23 2023, skuad lokal Indonesia mampu melaju hingga babak final, sebelum akhirnya ditumbangkan Vietnam lewat adu penalti. Namun, jika bicara Asian Games 2022, memang kehadiran pemain naturalisasi dibutuhkan. Sebab, ada kebuntuan yang sejatinya, andai pemain naturalisasi dihadirkan di situ, bisa memberi perbedaan tersendiri. 3. Tetap bahu-membahu untuk timnas. Sin pun memilih untuk tidak larut dalam polemik lokal dan naturalisasi ini. Dia ingin fokus untuk ajang selanjutnya, yakni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah ada Irak, Vietnam, dan Filipina yang menanti. Tim-tim lawan kita di grup F lebih baik daripada kita, jadi persiapan harus lebih matang lagi. Timnas Indonesia juga harus bahu-membahu membuat organisasi permainan jadi lebih baik untuk ajang selanjutnya, kata Sin.